Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 24 akan mempresentasikan tugas akhir kami dari mata kuliah Augmented Virtual Reality. Dengan tema yang kami ambil adalah Virtual Classroom Experience, Quiet Space. Sebelum saya masuk menjelaskan mengenai storyboard pada tugas akhir kami, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 24 ini. Hmm. Yang pertama ada Rahmatullah R, yang kedua ada Emma Ismaulidin, yang ketiga ada saya sendiri, Muhammad Iqbal. Tapi sebelum kita masuk ke storyboardnya, saya akan menjelaskan mengapa kami memilih alasan pemilihan tema ini. Alasan kami memilih tema Quiet Space atau Virtual Classroom Experience Quiet Space adalah untuk menciptakan pengalaman imersif dan reflektif bagi pengguna. Dalam dunia yang penuh dengan stimulasi dan gangguan ini, konsep Quiet Space memberikan kesempatan bagi pengguna untuk merasakan suasana kelas yang tenang dan fokus tanpa adanya interaksi sosial atau kebisingan. Hal ini cocok untuk pengguna yang ingin memahami lebih dalam tentang suasana dan elemen-elemen di ruang kelas secara virtual, serta memberikan ruang bagi mereka untuk berimajinasi, merasakan ketenangan. Dengan tidak adanya karakter pada VR yang kami buat, pengguna dapat lebih leluasa menjelajahi setiap detail ruangan seperti meja, kursi, papan tulis, dan juga jendela, yang membantu menciptakan keterhubungan dengan lingkungan belajar secara mendalam. Baik, karena saya sudah menjelaskan alasan kami memilih tema ini, di sini saya akan masuk ke storyboard yang telah kami buat. Scene pertama, adegan pembuka, menampilkan pintu kelas, di mana pengguna berada di depan sebuah pintu kelas dengan suasana yang tenang. Visualnya, tampilan pintu kelas dengan detail seperti papan nama kelas dan dinding sekitarnya. Adegan kedua, memasuki kelas. Pengguna membuka pintu dan masuk ke dalam kelas yang kosong tanpa adanya karakter. Visualnya, pintu kelas terbuka memperlihatkan ruangan kelas, lengkap dengan meja, kursi, papan tulis, dan layar proyektor. Masuk ke scene ketiga, menjelajahi ruangan kelas. Pengguna bebas menjelajahi ruangan kelas, melihat detail meja, kursi, papan tulis, dan juga jendela, di mana visualnya menampilkan perspektif pengguna berjalan di sekitar kelas, melihat dari berbagai sudut ruangan. Masuk ke scene keempat, melihat detail kelas. Pengguna mendekati dan memeriksa detail objek seperti papan tulis, proyektor, atau meja. Visualnya close up pada objek-objek tertentu, seperti pada papan tulis yang kosong, layar proyektor yang mati, atau susunan buku di rak. Masuk ke scene keempat, pemandangan luar dari jendela kelas. Pengguna berjalan ke jendela dan melihat keluar, memperlihatkan halaman sekolah atau pemandangan luar. Visualnya menampilkan pemandangan luar jendela kelas. Dan masuk ke adegan penutup, keluar dari kelas. Pengguna berbalik dan menuju pintu keluar, kembali ke tampilan awal. Visual pintu, tampilan pintu kelas dari dalam, kemudian transisi keluar kelas. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai storyboard kami. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah demo dari aplikasi Virtual Classroom Experience Quiet Space. Dapat dilihat berikut adalah tampilan scene pertama saat pengguna memasuki aplikasi. Di sebelah kanan ada lapangan dan sebuah podium.
yang jika di hover akan menampilkan deskripsi dari bangunan tersebut. Lalu di sebelah kiri terdapat bangunan sekolah, sama seperti sebelumnya terdapat juga sebuah podium. Lalu pengguna dapat memasuki ruangan kelas dengan cara melakukan collision terhadap pintu bangunan sekolah. Berikut adalah scene ruangan kelas. Sini ada podium juga berisi penjelasan mengenai bangunan tersebut. Selanjutnya, untuk penjelasan coding atau script dan objek yang digunakan, untuk scene school terdapat invisible wall yang digunakan untuk mencegah player agar tidak keluar dari peta. Lalu di sini ada 4 3D model yang digunakan dan 2 scene. Nah, lalu berikut tampilan dari school scene. Lalu ini adalah invisible wall-nya. Lalu di sini ada objek 3D model berupa podium yang digunakan untuk menampilkan deskripsi dari bangunan tersebut. Untuk scene luar sekolah ini terdapat 2 podium, yang pertama untuk sekolah dan yang satunya untuk lapangan. Lalu pada bangunan sekolah terdapat cube yang digunakan untuk perpindahan antar scene. Lalu di sini dapat dilihat skripnya digunakan pada objek cube tersebut. Lalu untuk scene berikutnya adalah main scene atau ruangan kelas. Sama seperti sebelumnya, di sini ada 3D objek podium, tapi di sini menggunakan directional light. Selain itu, terdapat juga tembok untuk mencegah player agar tidak keluar dari ruangan kelas. Kemudian berikutnya untuk codingannya. Nah, di sini terdapat 4 script yang kami gunakan. Yang pertama ada VR Look Walk, School Door Collision 3D, GVR Pointer Interaction, dan yang terakhir ada Class Door Collision 3D. Codingan Class Door Collision 3D ini digunakan untuk perpindahan scene. Di bagian sini terdapat variabel dengan nama yaitu next scene name dengan tipe data string. Lalu isinya adalah nama scene yang akan diload. Lalu di bagian sini terdapat percabangan menggunakan if else untuk mengecek jika objek bercollision atau mengalami sentuhan dengan objek yang memiliki tag dengan nama player. Maka scene dari variabel next scene akan di-load menggunakan load scene. Scene ini digunakan pada ruangan kelas pada objek class door yang terletak pada bagian sini. Berikutnya ada school door collision 3D. Sama seperti sebelumnya untuk perpindahan scene, tetapi script ini digunakan pada objek group di scene luar. Tapi bedanya untuk yang ini, scene yang berpindah adalah dari ruangan menuju ke luar kelas, dan ini digunakan pada objek cube di bangunan sekolah. Lalu selanjutnya ada VR Look Walk yang digunakan untuk menggerakkan player ke depan ketika angle kamera lebih dari 30 derajat dengan kecepatan perpindahan sebesar 3. Kemudian yang terakhir ada GVR Pointer Interaction. Di sini pada line 13 memastikan bahwa kanvas di-hide terlebih dahulu. Jadi set kanvasnya menjadi false. Lalu bagian sini ada percabangan juga dilakukan pengecekan jika pointer mengenai objek dan berada pada jarak kurang dari 100 meter,
maka kanvas akan ditampilkan. Jadi ini diaplikasikan pada GVR pointer. Dapat dilihat pada demo ini, jika pointer hover ke podium, maka kanvasnya akan muncul. Nah, lalu script tadi itu kita eh, masukkan ke objek podium. Nah, sedangkan kanvas yang digunakan ada dua, yaitu eh, kanvas lapangan dan ada kanvas bangunan sekolah. Jadi kurang lebih sekian untuk demo proyek dan penjelasan codingannya. Berikutnya untuk proses backup proyek, pertama saya membuka command prompt terlebih dahulu, lalu memastikan working directory saya berada pada proyek yang ingin di backup. Jadi saat ini saya berada di folder C users slash mamat, lalu saya akan change directory ke folder proyek saya. Lalu ketika sudah di sini saya melakukan directory untuk mengecek file, dan jika dilihat sudah tampil file dan folder proyek-proyek yang kita ingin backup. Lalu kemudian saya menghapus folder kecuali folder assets, project settings, dan screenshot. Screenshot di sini akan saya gunakan pada readme.md di GitHub. Lalu jangan lupa untuk menutup proyek terlebih dahulu. Nah, lalu jika sudah terhapus, mohon maaf, lalu berikutnya jika sudah terhapus, kita akan melakukan git add dengan titik. Titik di sini untuk menambahkan semua file dan folder yang ada pada directory tersebut. Lalu kemudian git commit. Lalu beserta message commit-nya. Lalu di sini saya mendapatkan peringatan bahwa saya belum login, maka saya melakukan git config terlebih dahulu. Setelah itu saya ulang melakukan git commit lagi jika sudah melakukan git config. Lalu yang terakhir melakukan git push. Ini saya di prompt untuk login, maka saya akan login ke akun GitHub saya. Lalu authorize dan memasukkan password. Nah, lalu jika setelah selesai dapat dilihat proyek telah di-backup dan terkirim pada GitHub repository. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.